Kalau perang sama kita kok Yahudi minta keberkatan, bertawasul dengan Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman itu? Pas nanti damai-damai ditanya, siapa Nabi akhir zaman? Muhammad. Kapan datangnya? Ini sebentar lagi akan datang. Sampai satu hari Nabi Muhammad datang ke situ. Hijrah, digantilah kota Yathrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya Bani Aus dengan Bani Khadraj itu masuk Islam. Digelari kaum Ansor. Sedangkan Yahudi hanya 10 orang. Kurang lebih ya pendetanya yang mau masuk Islam. Yaitu salah satunya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Makanya banyak merawikan hadis beliau pendeta. Yang lain nggak mau. Ketika diajak Islam sama Nabi, mereka sudah nunggu Nabi akhir zaman. Kata Nabi, saya lah. Ini Rasulullah ilaikum. Akulah Rasul untuk kamu itu. Mereka katakan, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi yang sudah ditunggu 200 tahun itu datang, mereka katakan, ini adalah sihir yang nyata. Padahal sudah bawa jelas-jelas bawa Al-Quran. Mereka tidak dapat hidayah. Termasuk Bani Quraidah ini. Siapakah Bani Quraidah? Bani Quraidah itu adalah salah satu suku Yahudi yang telah berada di situ selama 2000 tahun. Sebelum Rasulullah SAW hadir ke Madinah. Kurang lebih 2000 tahun. Dari manakah datangnya Bani Quraidah? Bani Quraidah ini datangnya adalah dari naik hajinya Nabi Musa dengan sahabat-sahabat beliau yaitu Bani Israel. Murid-murid beliau dan suku Bani Israel, 12 suku. Naik haji. Jadi Rasulullah naik haji. Di dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan Gunung Uhud itu telah didaki oleh 70 nabi. Gunung Uhud yang ada di Madinah. Satu hari kan Nabi naik Gunung Uhud. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman dan ada Sayyidina Ali. Rasulullah duduk situ. Aku mencintai Uhud, Uhud mencintai kita. Kemudian Rasulullah katakan Uhud ini salah satu gunung dari gunung-gunung di surga. Nanti kita akan jumpa dengan gunung ini di surga. Dan ada 70 nabi telah naik ke gunung ini. Dari 124.000 nabi dan rasul, ada 70 nabi yang pernah naik ke gunung Uhud. Salah satu diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu naik haji bersama Bani Israel dari Palestina melewati Madinah, belum ada orang waktu itu Madinah, sampai ke Mekah. Pulangnya begitu juga. Jadi Nabi Musa itu naik haji. Makanya ketika perintah haji ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-6 Hijriah, diperintahkan kalau sholat kan waktu Isra dan Mi'raj, ya, sebelum Hijrah. Kalau puasa tahun kedua Hijrah, ya, tahun ke-15 kenabian. Nah kalau haji itu tahun ke-6 setelah Nabi Hijrah di Madinah turun ayat. Waktu itu asbabun nuzulnya, sebab turun ayat haji ini, orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi datang jumpa Rasul. Mereka mengatakan, ya Muhammad, nahnu muslimun. Wahai Muhammad Rasulullah, kami ini orang Islam. Sama dengan kamu juga. Nah, orang Yahudi mengaku Islam. Nahnu muslimun, kami orang Islam. Nabi diam. Nabi tidak bilang tidak, kamu bukan orang Islam, enggak. Nabi bilang, oh iya, kamu Islam, enggak juga. Nabi diam. Menyerahkan jawaban kepada Allah. Allah turunkan wahyu. Surah Al-Baqarah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada yang tahu ayat itu turun kecuali Nabi kan? Yahudi-Yahudi yang bilang kami orang Islam kan nggak tahu. Nabi dapat wahyu. Terus Nabi bacakan kepada Yahudi-Yahudi itu. Kalian Islam? Iya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia, saya, orang Islam, dan kamu, orang Yahudi ini, semua Yahudi, untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang punya kemampuan untuk pergi ke sana. Apa yang terjadi saat itu Yahudi-Yahudi, pendeta Yahudi ini mengatakan, wah, kalau sholat kami sholat. Kalau puasa kami lebih banyak lagi, 40 hari. 40 malam, kamu cuma sebulan. Zakat kami juga zakat. 1/10 zakat kami dari harta kami. Tapi kalau haji, kami nggak ada haji. Bohong. Langsung disambung ayat ini Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, siapa yang mengkafiri, yang telah kafir terhadap perintah Allah yaitu berhaji, maka orang itu dihitung kafir
Ya, amang kafaro, siapa yang kafir terhadap perintah haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dibandingkan seluruh alam semesta. Marah orang Yahudi ini semua. Dibilang kafir oleh Quran. Maka mereka pun pulang. Nah, ayat ini pernah saya bantahkan untuk mendiang Nurcholish Madjid, Dr. Nurcholish Madjid. Waktu itu saya masih tinggal di Medan. Nah, Dr. Nurcholish Madjid, tokoh liberal Indonesia yang membawa paham liberal dari Amerika ke Indonesia. Di sana namanya humanism, diambil dari Eropa. Eropa namanya rasionalism. Eropa mengambil dari Islam namanya Mu'tazilah. Dibawa oleh Nurcholish Madjid waktu mengambil doktor di Amerika, pulang ke sini namanya jaringan Islam liberal. Islam liberal. Maka dia mengatakan waktu itu dalam tulisannya, Yahudi itu adalah orang Islam. Karena ikut agama Nabi Ibrahim yang hanif. Saya membantah tulisan itu, saya katakan, ucapan Anda persis ucapan pendeta-pendeta Yahudi yang menjumpai Nabi mengaku Islam. Sayang, ucapan Yahudi mengaku Islam dibantah Allah. Meskipun Nabi nggak membantah, Nabi diam, nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Tapi Allah turunkan wahyu, yaitu untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau memang Islam, ayo haji, saya dan kamu, manusia, berhaji. Mereka bilang haji nggak ada. Padahal mereka itu tinggal di Madinah 2000 tahun sebelum Rasulullah, Bani Nadir dengan Bani Quraidah, karena pulang haji dengan Nabi Musa. Terus disambung Allah, wa man kafaro, kafir ini. Barang siapa mengkafiri perintah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi ucapan Yahudi ketika abad tahun ke-6 Hijriah itu pernah diulangi Nurcholish Madjid 1400 tahun kemudian. Hati-hati kita dengan ini. Dan ini asbabun nuzul ayat ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imam besar kami bermadzhab Syafi'i saya, di dalam kitab halaman pertama bab haji. Jadi kalau kita buka kitab kitab induknya Imam Syafi'i, tidak tebal, hanya sekitar 7.000 halaman. Itu ketemu bab haji, di situ sudah ada ayat ini, asbabun nuzul ayat ini. Dan ayat ini mengatakan mereka kafir karena menolak haji. Bukan hanya orang Yahudi, kita pun orang Islam kalau menolak haji kafir kita. Kalau menolak kesyariatan haji, misalnya begini, Din, naik haji kita. Kau kan orang kaya. Oh, sama saya haji nggak ada itu. Haji-hajian itu nggak ada. Itu tipu orang Arab. Karena di sana tidak ada pariwisata, mereka mewajibkan haji supaya kita datang keliling-keliling di Batu Hitam itu supaya mereka dapat duit karena menggalakkan pariwisata. Sebetulnya nggak ada itu. Ini kafir syar'i namanya, mengkafiri syariat Islam. Walaupun dia KTP-nya Islam, jangankan Yahudi. Tetapi kalau dia itu tidak haji karena malas atau karena pelit, dia nggak kafir. Ayo Pak Udin, kita naik haji, kau kan kaya. Dia bilang apa? Saya itu mau naik haji, tapi sayang kali duitnya ya. 35 juta itu enggak. Kalau beli Rehat Susenia yang setengah pakai, bisa itu. Waduh, sayang sekali. Saya nggak mau dah. Nanti aja dah. Karena ini, itu fasik, durhaka. Kalau mati, suruh pilih. Sudah ada kemampuan, malas naik haji, takut bangkrut, hilang duit, mati pilih dua. Mati Yahudi atau mati Nasrani. Nah, fasik maksudnya, bukan jadi kafir. Tapi kalau tidak ada haji sama saya itu kafir syar'i. Beda itu antara durhaka, haji sih wajib, tapi saya mau naik haji itu sayang duitnya. Itu fasik. Tapi kalau nggak ada haji-hajian sama saya, itu kafir. Nah, pulang haji itulah 12 suku Bani Israel singgah di satu tempat yang subur, pertengahan antara Mekah Palestina, belum ada namanya. Nabi Musa tinggal situ, naik gunung Uhud, berkemah beberapa hari, kemudian Nabi Musa berkhutbah. Saudara-saudara, saya tinggal di sini membawa kamu, karena saya berharap saya diangkat jadi Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, Nabi penutup. Tapi sayang doa saya nggak diterima. Ternyata Nabi penutup itu dari golongan Bani Ismail, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi saya minta, ayo kita pulang, bongkar kemah, kita lanjutkan perjalanan pulang ke Palestina. Nabi akhir zaman itu akan turun di sini, di tempat ini. Tapi saya tidak diterima jadi Nabi penutup. Maka dua suku Bani Israel yang dari 12 suku itu berdiri. Ya Rasul Nabi Musa, izinkan kami tinggal di tempat ini.
dengan anak keluarga kami. 2, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Maka saat itu Nabi Musa bertanya, untuk apa kamu tinggal sini? Oh, kami mau menunggu Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin itu, supaya kami bisa menjadi umatnya. Kata Nabi Musa, lama lagi, masih sekitar 2000-an tahun. Tidak apa, kalau kami nggak dapat ketemu Nabi itu, paling tidak anak cucu kami nanti bertemu dan menjadi pembela Nabi itu. Jadi pembela-pembela Nabi. Daripada kaum Ansor dia. Jadi kata Nabi Musa, ya kalau kamu mau tinggal, tinggallah. Maka tinggallah 2 suku, Bani Nadir dengan Bani Quraidah ini yang diceritakan Sayyidina Umar. Tinggal situ 2000 tahun. Maka tempat-tempat subur di kota itu sudah diambil Yahudi Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Mereka menyebut kota itu Yathrib. Diberi nama Yathrib. Tidak ada orang Arab di situ, Yahudi aja 2 suku, Bani Nadir dengan Quraidah. Tapi kemudian 1000 tahun kemudian setelah Bani Nadir dengan Bani Quraidah ada di situ, bendungan Maghribi yang ada di Yaman jebol. Waktu itu orang Yaman berhasil membendung 7 gunung menjadi satu danau besar yang disebut Bendungan Maghribi. Mereka subur makmur, bisa piara bisa tanam tin, tanam zaitun, tanam korma, tanam gandum, kaya raya. Sehingga negerinya itu kaya, mereka soleh-soleh taat pada Allah. Sehingga di Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, adil, makmur di bawah lindungan Allah. Tapi kemudian mereka murtad setelah 1000 tahun itu mereka menyembah matahari. Allah cabut nikmat. Dicabut nikmat, itu bendungan jebol, mereka miskin, melarat, tandus. 2 suku, saya sebut 2 suku, orang Arab Yaman pergi meninggalkan kampung halamannya, bawa keluarganya, mencari tanah baru untuk kehidupan yang lebih baik. Hijrah. Ketemulah Yathrib, yang kemudian menjadi Madinah itu Yathrib. Ada 2 suku, Yahudi, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Mereka tinggal di situ, tinggal di tempat-tempat yang tidak subur. Karena wilayah subur sudah diambil Bani Nadir dengan Bani Quraidah untuk tanam korma, tanam anggur dan sebagainya. Mereka tinggal di situ. Nah, oleh orang Yahudi diadu domba. Sukunya namanya Aus dengan Khadraj. Itu orang Yaman. Datang 1000 tahun setelah Bani Nadir dengan Bani Quraidah ke Madinah. Namanya Yathrib, waktu itu belum Madinah. Diadu domba selama 1000 tahun, perang terus. Divide et impera katanya itu. Jadi kadang-kadang Bani Nadir dengan Quraidah bersatu, damai, perang lawan Yahudi. Kadang-kadang Nadir dan Quraidah itu Yahudi bersatu melawan Bani Aus dengan Quraidah, Aus dengan Khadraj. Kadang-kadang Aus dengan Khadraj perang terus-terusan. Kadang-kadang mereka damai ngelawan orang Yahudi. Kalau melawan Yahudi, Aus dengan Khadraj, itu Bani Nadir dengan Bani Quraidah berdoa, ya Allah menangkan kami terhadap orang-orang kafir dalam perang ini dengan keberkatan Nabi akhir zaman, bibarokati khatamin nabiyyin, dengan berkat Nabi akhir zaman. Jadi Aus dengan Khadraj itu udah dengar. Kalau perang sama kita kok Yahudi minta keberkatan, bertawasul dengan Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman itu? Pas nanti damai-damai ditanya, siapa Nabi akhir zaman? Muhammad. Kapan datangnya? Oh, dari zaman Nabi Musa 2000 tahun kami tunggu. Tapi sebentar lagi akan datang. Ya sebentar laginya masih 1000 tahun. Sampai satu hari Nabi Muhammad datang ke situ. Hijrah, digantilah kota Yathrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya Bani Aus dengan Bani Khadraj itu masuk Islam. Digelari kaum Ansor. Sedangkan Yahudi hanya 10 orang. Kurang lebih ya pendetanya yang mau masuk Islam. Yaitu salah satunya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Makanya banyak merawikan hadis beliau pendeta. Yang lain nggak mau. Ketika diajak Islam sama Nabi, mereka sudah nunggu Nabi akhir zaman. Kata Nabi, saya lah. Ini Rasulullah ilaikum. Akulah Rasul untuk kamu itu. Mereka katakan, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi yang udah ditunggu 200 tahun itu datang, mereka katakan, ini adalah sihir yang nyata. Padahal sudah bawa jelas-jelas bawa Al-Quran. Mereka tidak dapat hidayah. Termasuk Bani Quraidah ini. Mereka punya kitab namanya kitab Taurat. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah
pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 Kami ulangi 762 Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا الله يا بصير يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث